Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pecahan campuran, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Untuk mengerjakan tipe-tipe soal ini, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan, sehingga kita bisa mengerjakan dengan teliti dan runut. Langsung aja ke langkah pertama, yaitu jadikan semua pecahan menjadi pecahan biasa. Langkah berikutnya adalah samakan penyebutnya dan sesuaikan pembilangnya. Untuk menyamakan penyebut, kita akan gunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau penyebutnya udah sama, kita tinggal jumlahin aja atau kurangin aja sesuai dengan soal yang diminta. Terakhir, hasil dari penjumlahan atau pengurangannya itu tinggal kita jadikan sebagai pecahan campuran. Nah, biar lebih jelas, langsung aja yuk kita kerjakan contoh soalnya. Kita mulai dari penjumlahan dulu ya. Soal pertama, Bukia punya pecahan biasa dan pecahan campuran yaitu 2/5 ditambah 2, 1/3. Berapakah hasil akhirnya? Untuk mengerjakannya, ingat-ingat ya 4 langkah yang tadi. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama yaitu jadikan semua pecahan menjadi pecahan biasa. 2/5 itu udah berupa pecahan biasa, jadi biarin aja. Jadi kita tinggal ubah yang 2 1/3-nya menjadi pecahan biasa. Hasilnya yaitu 7/3. Kalau ada yang masih bingung kenapa hasilnya segitu, coba lihat video sebelumnya ya. Kemudian kita cari KPK antara 5 dan 3 untuk menyamakan penyebutnya. Dan ketemulah 15. 15 ini akan kita tulis dulu di bawah. Jadi 15 ditambah 15 sama dengan 15. Ini untuk menghindari adanya ketidaktelitian dalam mengerjakan soal. Lanjut, kita akan menyesuaikan pembilangnya atau bagian atasnya. Caranya adalah 15 dibagi 5 dikali 2. Untuk yang sebelah kiri berarti 15 dibagi 3 dikali 7. Jadi sama dengan 6 ditambah 35/15. Sama dengan 41/15. Nah, hasil dari 41/15 ini harus kita jadikan dulu ke pecahan campuran. Caranya dengan porokepit biasa, yaitu 41 dibagi 15. Hasil utamanya adalah 2. 2 kali 15 sama dengan 30. Jadi 41 dikurangi 30 sisa 11. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 2 11/15. Gimana? Cukup mudah kan? Kita lanjut soal berikutnya ya. 4/8 ditambah 3/5. Berapakah hasil akhirnya? Kita ubah dulu 4/8 ini menjadi pecahan biasa, yaitu 4 dikali 8 ditambah 4/8, sama dengan 36/8. Kalau 3/5-nya ini kan udah dalam bentuk pecahan biasa, jadi kita biarin aja ya. Kita lanjut mencari KPK antara 8 dan 5, yaitu 40. Sama seperti yang tadi, 40-nya kita taruh di bawah, 40 ditambah 40 sama dengan 40. Kita sesuaikan pembilangnya dari sebelah kiri, 40 dibagi 8 dikali 36. Dan yang di sebelah kanan, 40 dibagi 5 dikali 3. Sama dengan 180 ditambah 24/40. Sama dengan 204/40. Hasil dari 204/40-nya ini akan kita jadikan ke pecahan campuran, yaitu 204 dibagi 40 menggunakan porokepit biasa. Di sini kita bermain logika ya. Kalau 4 dikali 5 aja 20, berarti kalau 40 dikali 5 sama dengan 200. Berarti hasil utamanya adalah 5. 5 dikali 40 sama dengan 200, kita kurangi hasilnya 4. Jadi penulisannya adalah 5 4/40.
Contoh berikutnya adalah 8 3/4 ditambah 4 3/8. Ini dua-duanya adalah pecahan campuran. Jadi kita ubah dulu dua-duanya menjadi pecahan biasa. 8 dikali 4 ditambah 3/4 ditambah 4 dikali 8 ditambah 3/8. Sama dengan 35/4 ditambah 35/8. Kemudian kita cari KPK antara 4 dan 8, yaitu 8 itu sendiri. Kita tulis 8-nya di bawah, jadi 8 ditambah 8 sama dengan 8. Ini agar lebih teliti. Oke. Kemudian kita sesuaikan pembilangnya atau bagian atasnya. Untuk 35/8 ini nggak usah ada yang kita ubah karena dia penyebutnya udah sama, yaitu 8. Yang harus kita ubah itu yang 35/4. Caranya adalah 8 dibagi 4 dikali 35. Jadi hasilnya sama dengan 70 ditambah 35. Sama dengan 105/8. Lalu kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Pakai porogopit biasa, 105 dibagi 8. Perkalian 8 yang hasilnya mendekati 105. Berapa hayo? Kita pakai logika aja, kalau 8 dikali 10 itu 80, oh berarti sampai 100 itu berarti lebih dari 10 gitu. Kalau 8 dikali 12 sama dengan 96. Oh, berarti 1 tingkat lagi. 8 dikali 13 sama dengan 104. Nah, ini yang paling cocok. Kini kita tinggal masukin angkanya ke hasil bagi utamanya. Jadi 105 dibagi 8 itu sama dengan 13. 13 dikali 8, 104. Sisanya adalah 1. Jadi jawabannya sama dengan 13 1/8. Gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke pengurangan. Di sini Bu Kia punya soal 4 1/3 dikurangi 1 2/6. Berapakah hasil akhirnya? Caranya sama dengan penjumlahannya tadi. Jadi kita tinggal ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Karena dua-duanya itu pecahan campuran, maka dua-duanya juga harus diubah menjadi pecahan biasa. 4 1/3 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 1/3. Sedangkan 1 2/6 akan diubah menjadi 1 dikali 6 ditambah 2/6. Sama dengan 13/3 dikurangi 8/6. KPK antara 3 dan 6 adalah 6. Jadi ditulis dulu per 6 dikurangi per 6 sama dengan per 6. Lalu kita sesuaikan pembilangnya. Untuk 8/6, karena udah sama penyebutnya, jadi nggak usah diapa-apain. Kita tinggal ubah yang 13/3-nya. 6 dibagi 3 dikali 13, sama dengan 26. Jadi sama dengan 26 dikurangi 8/6, jawabannya adalah 18/6. Kita tahu ya, kalau 18/6 itu bilangan bulat berapa? Sama dengan 3. Jadi, gak usah dibuat pecahan campurannya. Cukup 3 gitu aja. Oke? Soal selanjutnya, 4 2/5 dikurangi 3 4/6. Langsung aja kita ubah 4 2/5, kita ubah menjadi 22/5. Sedangkan 3 4/6 kita ubah menjadi 22/6. KPK antara 5 dan 6 sama dengan 30. Kita tulis dulu per 30 dikurangi per 30 sama dengan per 30. Kita sesuaikan pembilangnya. 30 dibagi 5 dikali 22. Dikurangi 30 dibagi 6 dikali 5. Sama dengan 132 dikurangi 110 per 30. Sama dengan
22/30. Ini pembilang kurang dari penyebutnya. Artinya, yang akan dibagi jauh lebih kecil daripada pembaginya. Terus gimana, Bu? Ya nggak gimana-gimana. Tetap kita kerjakan sesuai dengan prosedurnya. 22/30. Nah, karena 22 ini lebih kecil, jadi nggak bisa langsung kita bagi dengan 30. Kita perlu tambahan 0 di belakang, sehingga menjadi 220/30. Otomatis hasil baginya adalah 0, kita gunakan logika. Ya, kalau 3 dikali 7 aja sama dengan 21, maka 30 dikali 7 sama dengan 210. Angka ini paling mendekati 220 kan? Jadi kita tulis 7 di atas, terus kita kalikan. 7 dikali 30 sama dengan 210. Maka sisanya adalah 10. Jadi, bentuk pecahan campurannya adalah 0,7, 10/30. Gimana? Mudah kan? Soal yang terakhir, 2/6 dikurangi 1/2. Kita ubah 2/6-nya menjadi 14/6 dan 1/2-nya diubah menjadi 3/2. KPK antara 2 dan 6 adalah 6 itu sendiri. Jadi kita tinggal tulis aja di bawah menjadi per 6 dikurangi per 6. Kita sesuaikan pembilangnya. 14/6 nggak usah diapa-apain karena penyebutnya udah sama. Tinggal 3/2-nya kita sesuaikan menjadi 9/6. Sama dengan 14 dikurangi 9/6 sama dengan 5/6. Ini juga terjadi kasus di mana pembilang kurang dari penyebut. 5 dibagi 6. 5-nya kita tambahkan 0 terlebih dahulu sehingga menjadi 50/6. Kita tambahkan 0, di bagian atas. Terus 50 dibagi 6 itu sama dengan 8. 8 dikali 6 sama dengan 48. Jadi sisanya adalah 2. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 0,8, 2/6. Atau kalau mau disederhanakan lagi menjadi 0,8, 1/3. Gimana? Sangat mudah kan? Jadi kalian harus sering-sering berlatih agar semakin lancar dalam mengerjakan dan pastinya jauh lebih teliti. Oke? Bu Kia cukupkan dulu video kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat serta mudah dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja drop your comment below. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your all social media. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.